Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun di dalam berkah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah pada saat ini dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Mohon berkah-Mu untuk niat hati kami di dalam beribadah kepadamu. Biarkanlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini situasi keadaan membuat kita terkonsentrasi di dalam keadaan COVID-19. Dan mungkin hal ini menyeret segenap keberadaan kita untuk tidak berkonsentrasi kepada pemulihan Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang pertobatan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan yang berjudul Bertobatlah. Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kasih setianya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Allah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Amin. Oh baliklah
kepada Allah. Dalam situasi keadaan yang tidak mungkin, pujian ini mengatakan, oh baliklah kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka singkapkan segala sesuatu yang menyelubungi segenap keberadaan kami. Kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu hati kami, segenap keberadaan kami, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini secara khusus biarkanlah kebenaran firman-Mu boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengatakan, baliklah kepada Bapa. Baliklah kepada Tuhan. Tidak tahu situasi kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Tetapi perhatikanlah firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini. Baliklah kepada Allah. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Sefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dengan bersuara. 1, 3. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menggarisbawahi dan memberikan satu judul pada saat ini, yaitu mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa pada bagian ini seorang nabi yang bernama Sefanya yang melayani di Yehuda pada saat itu mengatakan kepada orang-orang Yehuda, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kenapa Sefanya menyatakan mungkin kamu akan terlindung? Kata ini adalah kata yang kurang enak didengar, diterima oleh setiap orang. Apa yang orang katakan manakala ingin orang lain berjanji kepada kita, datang ya ke pestaku. Kemudian dia menjawab, ya mungkin aku datang, mungkin aku akan datang. Oh, kenapa harus mungkin? Kenapa tidak dipastikan saja? Ya, aku akan datang. Jawaban mungkin tidak begitu mengenakan. Tetapi kenyataannya pada bagian ini disebutkan oleh Nabi Sefanya
kepada orang-orang Yehuda, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Apa yang sedang terjadi, apa yang pada saat itu berkecamuk dalam kehidupan orang-orang Yehuda, sehingga pada saat Sefanya memberikan saran masukan kepada negeri Yehuda, mungkin kamu akan terlindung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sefanya melayani Tuhan di dalam memberikan perhatian kepada keadaan rohani orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka dalam Sefanya pasal 1 ayat 1, di sana disebutkan bahwa Sefanya masa pelayanannya adalah saat Raja Yosia memerintah. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, memperhatikan usia berapa Yosia memerintah, adalah 8 tahun. Apa yang bisa diharapkan oleh seorang raja 8 tahun untuk memerintah negeri Yehuda yang terkenal dengan tegar tengkuk masyarakat yang ada di bawahnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kamu akan terlindung. Hal ini disampaikan oleh Sefanya pada masa Sefanya memerintah menjadi Raja Yehuda. Kata mungkin, maka tidak akan lepas dan pasti berkaitan dengan masa lalu bangsa Yehuda yang sebelumnya diperintah oleh seorang raja bernama Manase. Dan Manase ini adalah Raja Yehuda yang memimpin bangsa Yehuda dengan ketidakadilan, dengan tangan besi, dan juga dengan moral yang merosot, jauh dari hadapan Tuhan. Raja ini memerintah, mengarahkan bangsa ini selama 50 tahun diperkirakan. Apa yang terjadi kalau masa kepemimpinan seorang raja yang 50 tahun dan orang itu memimpin dengan tidak takut akan Tuhan? Pastilah satu situasi, kondisi moral yang menurun itu telah tertanam erat dalam kehidupan orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda. Dan lagi disebutkan, ditambahi 2 tahun lagi Amon, Raja Yehuda, yang disebutkan ini adalah orang tua Yosia, juga melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Raja Manase. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala Sefanya mengatakan mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan, ini ada satu hal yang sangat beralasan sekali. Yosia pada saat itu masih muda dalam mengendalikan pemerintahan di Yehuda, dengan latar belakang kebejatan moral yang luar biasa terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda. Oleh sebab itulah Sefanya mengatakan, mungkin kamu akan terlindung dari murka Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan luar biasa terjadi di dalam dan kehidupan bangsa Yehuda, telah mengakar rumput. Tidak hanya pemimpinnya, tidak hanya punggawanya, tetapi sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Kehidupan yang saling menindas, kehidupan yang saling menggerogoti di antara satu dengan yang lain, dan maunya menang sendiri. Ini adalah satu sistem kehidupan yang dibangun dari 2 raja sebelumnya yang sangat jahat.
dan tidak menghiraukan apa petunjuk Tuhan, apa arahan Tuhan lewat nabi-nabinya pada saat itu. Sehingga Sefanya mengatakan, mungkin kamu terlindung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang-orang Yehuda dalam pasal 2 ayat yang pertama disebutkan bahwa mereka sudah pada satu kategori acuh tak acuh, sudah tidak memperhatikan tata aturan, tata main warga kerajaan Allah. Yang seharusnya mereka mencari tahu apa yang menjadi titah dan kehendak Tuhan. Yang seharusnya mereka mencoba untuk mencari-cari apa yang dimaui oleh Tuhan supaya mereka lakukan dan kerjakan. Tetapi disebutkan dalam Sefanya pasal 2 ayat yang pertama adalah mereka acuh tak acuh, maunya sendiri. Mereka masa bodoh. Apa yang mau dikatakan hati ini, itu yang dilakukan. Apa yang dikehendaki hati ini, itu yang dikerjakan. Menurut dalam bahasa sekarang, mood, kemauan hati, kesukaan hati. Ini adalah satu keadaan yang digambarkan pada saat itu, meskipun telah berganti kepemimpinan, yaitu Raja Yosia. Sefanya memberikan satu saran nasihat kepada orang bangsa yang acuh tak acuh. Apa yang membuat mereka acuh tak acuh? Itu adalah satu sistem yang telah terbangun, terbuat, terkondisikan dalam kehidupan mereka. Seharusnya mereka takut taat akan Tuhan. Seharusnya mereka mempedulikan Tuhan. Seharusnya mereka memohon petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan untuk apa yang mereka harus lakukan dan kerjakan. Tetapi mereka mengabaikan semuanya itu. Sehingga dikatakan acuh tak acuh. Situasi yang sedang terjadi belakangan ini di dunia, secara khusus di Indonesia, dengan adanya COVID-19, adanya satu pengaturan pembatasan untuk melakukan satu peribadahan secara berkumpul, secara bersama-sama di satu tempat, memberikan satu rasa sorak-sorai, dibatasi. Beberapa waktu lalu ditiadakan, kemudian sekarang dibatasi. Apakah keadaan yang berikutnya, seumpamanya COVID ini telah berhasil diatasi, berhasil ditangani, apakah mungkin satu kerinduan bersekutu bersama, kerinduan bersama-sama berkumpul, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, menunjukkan satu rasa bakti yang bersama-sama kepada Tuhan, apakah masih bisa terjadi lagi? Ataukah sudah enjoy dengan situasi keadaan yang sekarang ini? Mau melakukan seperti apapun sekehendak hati, mau melakukan pekerjaan apapun sekehendak hati, nanti masih ada waktu. Nanti masih ada waktu untuk beribadah. Nanti masih ada waktu untuk beribadah. Karena semua siaran berbentuk online, berbentuk video disajikan di hadapan kita semuanya.
sehingga ada alasan untuk menunda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Sefanya mengatakan, Sefanya menyerukan bahwa hai bangsa yang acuh tidak acuh. Mungkin keadaan yang dialami oleh umat Tuhan saat ini belum sampai kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda, sehingga Sefanya menyebutkan bangsa yang acuh tak acuh. Tetapi mungkin bisa mengarah ke sana, menuju ke sana. Oleh sebab itu, sebelum menuju ke sana, sebelum mengarah ke sana, yang dikategorikan seperti Sefanya mengatakan kepada bangsa Yehuda, bangsa yang acuh tak acuh atau umat yang acuh tak acuh, maka biarkanlah seruan ini kita responi. Saya dan Bapak Ibu Saudara responi. Untuk apa? Di sana disebutkan bahwa bersemangatlah dan berkumpullah. Ini yang diserukan oleh Sefanya kepada orang-orang Yehuda. Bersemangatlah dan berkumpullah. Bersemangatlah dan berkumpullah. Bergairahlah dan berkumpullah. Ini yang diserukan oleh Sefanya. Untuk apa bersemangat? Untuk apa bergairah? Melakukan satu perkumpulan. Untuk apa? Disebutkan di sana dalam ayat yang berikutnya. Carilah Tuhan. Carilah keadilan. Dan carilah kerendahan hati. Itu yang disampaikan oleh Sefanya. Itu yang diserukan oleh Sefanya kepada orang-orang Yehuda pada saat itu. Bersemangatlah, bergairahlah untuk berkumpul. Melakukan apa? Melakukan tindakan. Mencari Tuhan. Mencari keadilan. Mencari kerendahan hati. Apa maksudnya? Bukan Tuhan tidak ada, sehingga harus dicari, bukan. Tuhan ada, Tuhan serta. Yang dimaksud mencari Tuhan di sini adalah bahwa hampirilah Dia dengan semangat, dengan gairah. Hampirilah Dia. Mohonlah satu tuntunan petunjuk yang daripadanya untuk apa yang dilakukan dan dikerjakan. Sehingga kata carilah keadilan bukannya tidak ada satu keadilan, tetapi tunjukkanlah keadilan itu. Keadilan karena orang-orang melakukan fellowship, berhubungan dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, sehingga yang muncul dalam kehidupan mereka adalah sikap tindak tanduk yang adil di dalam memperlakukan orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Itu yang dimaui oleh Sefanya dengan dasar rendah hati. Karena kalau Bapak Ibu Saudara melihat dan memperhatikan dalam Sefanya pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang ke-18, itu ada satu kejadian yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda yang saling menindas, saling menekan di antara satu dengan yang lainnya dan mengabaikan tata aturan hukum Tuhan. Mereka adalah orang yang acuh tak acuh dengan Tuhan.
Inilah yang membuat Sefanya mengatakan, mungkin kamu akan terlindung pada hari murka Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyebabkan Sefanya menyerukan mungkin, kata mungkin, bukan Tuhan yang bisa mungkin menyelamatkan dan mungkin tidak. Bukan dari kacamata Tuhan, bukan, tetapi manusianya yang sedemikian bejat tidak mengabaikan Tuhan. Kalau terjadi satu pertobatan dalam diri dan kehidupan orang-orang Yehuda pada saat itu, pasti Tuhan menolong orang yang bertobat. Kata mungkin adalah tergantung dari manusia itu mau melakukan pertobatan atau tidak. Kata mungkin itu sedemikian parahnya bangsa itu acuh tak acuh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Sefanya kembali ingin menunjukkan kepada orang-orang Yehuda dan juga kepada kita sekalian yang menikmati kebenaran firman ini, bahwasanya Tuhan kasih, Tuhan pengampun. Itu iya dan amin. Karena kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-15, apa yang akan dilakukan Tuhan? Apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan adalah ada sisa-sisa Yehuda yang akan menikmati janji penyertaan yang dari Bapa Surgawi. Seruan ini disampaikan oleh Sefanya di tengah-tengah keadaan situasi moral yang sangat tidak baik dalam kehidupan orang-orang Yehuda. Dan kalau orang-orang Yehuda terdapat di antara mereka yang melakukan pertobatan untuk memohon petunjuk Tuhan, melakukan keadilan di dalam kerendahan hatinya, maka disebutkan dalam ayat yang ke-7, daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan yang pengampun. Tuhan adalah Tuhan yang pengasih. Dan pada bagian ini ditawarkan kepada barang siapa yang bertobat, barang siapa yang melakukan satu pembalikan dalam kehidupannya untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersemangat, untuk berkumpul, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, yang didasari dari hati yang paling dalam. Sefanya menyerukan akan ada sisa orang Yehuda yang bertobat untuk menikmati janji Bapa. Karena Tuhan tahu bahwa orang Yehuda, orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Maka apa yang telah dijanjikannya, apa yang telah disampaikannya kepada nenek moyang bangsa Israel, maka Tuhan tetap konsisten memberikan perhatian, memberikan perlindungan kepada umat yang menjadi pilihannya. Tuhan memperhatikan.
Tuhan mempedulikan kehidupan umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah satu tawaran yang disampaikan oleh Sefanya kepada orang-orang Yehuda, bahwasanya Tuhan memperhatikan orang-orang yang mencemooh umat pilihannya, orang-orang yang melecehkan umat pilihannya. Karena pada satu saat, manakala orang-orang Yehuda sudah mencapai pada satu puncaknya di dalam melakukan satu tindakan yang amoral, tidak mempedulikan Tuhan, Tuhan akan mendisiplin mereka. Tetapi bangsa yang dipakai untuk mendisiplin mereka, yang telah melakukan tindakan cemooh kepada umatnya, tindakan pelecehan kepada umatnya, maka Tuhan pun juga tidak suka. Sehingga pada bagian ini Sefanya mengatakan bahwa meskipun kamu sedikit, hai orang-orang Yehuda yang melakukan pertobatan, tapi lihat dan perhatikanlah, bangsamu akan mendapatkan satu disiplin, tetapi apa yang kamu akan dapatkan sebagai orang yang menunjukkan satu pertobatan, mencari Allah, menunjukkan keadilan dengan rasa rendah hati, maka engkau akan menikmati apa yang menjadi satu janji Tuhan. Dengan kata lain, jangan kamu terkondisi oleh situasi, kondisi keadaan yang membuat undur dari hadapan Tuhan. Apapun situasi, biarkan. Apapun keadaan mungkin membuat kita undur dari hadapan Tuhan, membuat kita mengabaikan apa yang menjadi titah dan kehendak Tuhan. Biarkan, itu ada keadaan, itu ada kondisi. Tetapi bagaimanakah sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus tetap melakukan tindakan sebagai perwujudan orang yang bertobat, bersemangat, bergairah, berkumpul, berfellowship, beribadah kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan yang telah menyediakan berbagai macam janji akan diterima, akan dinikmati oleh barang siapa yang menunjukkan satu pertobatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun situasi yang kita alami, apapun situasi yang membuat kita menarik diri dari persekutuan, dari peribadahan, dari fellowship secara pribadi dengan Tuhan, maka kita harus sanggup mengatakan, tidak, aku harus mencari tahu apa yang menjadi titah dan kehendak Tuhan, baru aku melakukan apa-apa. Aku harus selalu connect, berhubungan dengan Tuhan. Karena itu adalah satu hal yang menjadi dasar kerendahan hati dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari, seperti himbauan ajakan, pujian yang di awal dinaikkan, bertobatlah, berbaliklah, mencari petunjuk-petunjuk Tuhan. Marilah hampiri Dia. Mari
kita mengutamakan Tuhan. Sehingga kata mungkin untuk terluput itu boleh kita nikmati dengan pasti. Bukan mungkin tetapi pasti. Karena adanya kehidupan yang bertobat. Kehidupan yang kembali kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa kami di surga, hati kami melimpah dengan syukur. Pada saat ini, Engkau bersuara kepada setiap kami untuk berbalik kepadamu dari satu sikap kehidupan yang kurang memperhatikan. Oleh sebab itu, tolonglah biarkanlah firman ini termeterai, terpatri di dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah namamu, Bapa. Kami mau bersemangat. Kami mau berkumpul untuk menunjukkan satu rasa bakti kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami menyerahkan setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati keharmonisan hubungan mereka. Engkau memberkati perekonomian mereka. Kami sungguh berharap hanya kepadamu, ya Bapa. Sehingga kami adalah orang yang menikmati apa yang telah Engkau janjikan di dalam penyertaan-Mu, dalam perhatian-Mu, melalui lewatkan kami sekalian dari mara, bahaya, celaka, tipu daya, musilat iblis seperti apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon segala berkah campur tangan. Kehidupan kami juga pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan keadilan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang didasari dengan kerendahan hati kami. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami mau menyambut segala berkah campur tangan-Mu itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin, menaungi segenap kehidupan kita semua. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam pertobatan.